This orchestra builds up, strings and horns whispering, echoes of triumph, emotions soar high in the sky, beats of drums echoing the call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Kembali kita memperbarui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada program podcast Ilmumu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang disiarkan langsung dari Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisinga, Maharaja, Medan. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, kali ini sebuah kegembiraan bagi kami di studio karena kami kehadiran dua tokoh penting pendidikan yang mengelola pendidikan Muhammadiyah di Kota Medan. Mudah-mudahan nanti dialog-dialog kita akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana dunia pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung, Muhammadiyah Kota Medan memiliki 53 sekolah, mulai dari SD, SMP, SMK, dan madrasah. Untuk itulah kami berharap rekan-rekan sahabat dakwah Muhammadiyah dapat menikmati sajian ini 30 menit ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, mari kita langsung saja perkenalan dengan dua tokoh pendidikan Muhammadiyah itu. Assalamualaikum Ustadz Aliruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama nih menjadi ketua majelis di Dasmen Kota Medan? Kalau saya sejak periode ini baru periode inilah. Hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun lah. Assalamualaikum Pak Supri Polim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Saiful. Sahabat dakwah Muhammadiyah Kota Medan itu memiliki 53 sekolah dengan berbagai dinamikanya. Mungkin ada yang klasternya bawah, ada klasternya menengah, ada klaster yang paling atas. Kalau Pak Irwan Rakib, Profesor Rakib menyebutnya ada 3 klaster atau 4 klaster. Barangkali masih sehat atau sangat sehat. Kemudian dalam kondisi rawat jalan artinya sekolah itu masih perlu ditata, diperbaiki lagi secara terus-menerus. Kemudian ada rawat inap, ini agak sulit ini karena tidak boleh pulang, harus didiagnosa secara terus-menerus. Dan yang paling berat ini adalah sekolah kita yang pada posisi di ruang ICU. Ruang ICU ini harus pakai ventilator, oksigen, kemudian harus dimonitor jantung segala terus-menerus, sehingga Muhammadiyah Medan berharap sekolah-sekolah yang berada di paling bawah ini akan dapat didorong, diangkat menjadi sekolah yang berkualitas. Sahabat dakwah, mari kita bertanya kepada dua tokoh ini. Pak Ali Nurdin, seperti apa perkembangan sekolah Muhammadiyah saat ini di Kota Medan? Baik Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat media dakwah Muhammadiyah, terima kasih kami sudah hadir di Gedung Media Center Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah Pak, kami diundang. Seperti apa sekolah Muhammadiyah di khususnya Kota Medan? Sekolah Muhammadiyah di Kota Medan ini bervariatif, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, betul itu. Ada kelas sekolah yang sudah benar-benar sehat, sejahtera. Ya. Ada yang memang sudah pada kondisi rawat jalan, jalan tapi harus dirawat juga. Ada yang masih rawat inap, belum boleh jalan tapi masih dirawat dalam suatu tatanan tata kelola. Ada yang sudah emergensi, udah berada di ruang ICU, masih hidup tapi udah cengap-cengap juga. Itulah kondisi sekolah Muhammadiyah di Kota Medan saat ini. Ada berapa sekolah Muhammadiyah di Medan saat ini, Pak Ali? Saat ini kita mengelola 53. Oh, 53. Kemarin masih 56. Ya. Tapi ada 3 sekolah yang sudah bergabung ke Deli Serdang. Oh iya, mereka migrasi ya, ya, daerahnya. Secara geografis mereka sudah ke PDN Deli Serdang. Berapa jumlah tenaga guru, berapa jumlah barangkali siswa dari 53 sekolah itu? Kalau guru kita lebih kurang 1.500 orang. 1.500 ya. Kalau siswa kita sampai saat ini 17.500 siswa. Ya. Memang terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, tapi tidak pala banyak. Kalau tadi ada 53, ada 4 klaster, sekitar berapa jumlah sekolah Muhammadiyah yang katakanlah klaster sehat, sangat sehat atau unggulan ini, berapa sekolah? Kalau dari data kita di majelis, lumayan banyak juga. Ya. Terutama yang maaf cakap cabang-cabang yang sudah menjadi sumber
mata air. Ya. Ada kira-kira 15 sekolah itu sudah bagus. Ya. Tapi yang kita usulkan menjadi sekolah unggul ada 10 sekolah. Kalau target Medan berapa? Berapa sekolah unggulan yang ditargetkan? Kalau kita ya 10 sekolah ini saja sudah bagus. Ya, ya. Itu 10 unggulan itu target untuk satu periode atau per tahun? Seterusnya. Oh, begitu. Jadi PP meminta sekolah unggul ini diusulkan dengan catatan penilaian pertama memiliki siswa di atas 400. Di atas 400 sudah bisa dimasukkan kategori sekolah unggul. Ya, ya. Tapi juknisnya apanya belum diberikan PP. Ya, ya. Tapi sudah masuk dalam program. Bisa barangkali Pak Alinuddin urai mana sekolah aja yang sudah kita usulkan menjadi sekolah unggul di Medan? SD Muhammadiyah 1. Ya, 1. SD Muhammadiyah 3. 3. SD Muhammadiyah 2 Kampung Dadap. 2. SD Muhammadiyah 8 ya. 8. Ya. SD Muhammadiyah 36. 36. Kalau SMP? SMP Muhammadiyah 1 Jalan Demak. SMP Muhammadiyah Tanjung Sari. Ya, SMP ya. Muhammadiyah Belawan. Ya. SMP SMK ya. SMK Muhammadiyah 9. Kalau tahun depan barangkali berapa sekolah lagi yang mau kita dorong menjadi sekolah unggulan ini? Inilah. Ini kan sekarang ini kita sudah melaksanakan diklat pelatihan untuk sekolah penjaminan mutu sekolah. Oh iya, bisa Pak dijelaskan seperti apa program teknis penjaminan mutu ini? Ini kan ke depan, ini kan bagian dari program majelis Ya. PP Muhammadiyah. Ya. Ke depan semua sekolah harus memiliki tim penjamin mutu sekolah. Masing-masing sekolah punya tim penjamin. Penjamin mutu. Tujuannya apa? Follow up-nya agar kita makin lama makin meningkat mutu sekolah Muhammadiyah. Ya, ya. Termasuk di bidang akreditas. Kalau bisa yang akreditasi B ini A semua. Kalau bisa yang sudah A jadi A unggul. Ya. Kayak UMSU kan sekarang sudah A unggul. Unggul ya. Nah, kalau bisa sekolah Muhammadiyah yang besar-besar ini seperti itu. Iya. Yang masih di bawah standarnya kita tingkatkan. Ya. Itu kan kinerja majelis juga diukur dari situ juga. Ada berapa peserta yang mengikuti program teknis? Ini sekarang ini yang mengikuti pelatihan Workshop. tim penjamin mutu Workshop ini. sekolah ini ada 44. Ada 44. Ada yang dari luar kota ini, ada yang dari Tapteng, Sibolga. Nompang di sini, Ya, nompang ikut. ikut. Ya, ya. Sehingga kita harapkan dengan workshop ini, kepala sekolah itu akan memiliki Membentuk tim membentuk tim penjamin mutu sekolah. Ya. Mungkin kalau di perusahaan dulu ada ISO ya, Ya. mengganjal mutunya Ya. tidak Ya. turun ya. 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 Ini kami ke Pak Supri dulu. Seperti apa rencana-rencana Majelis Didasmen PDM Kota Medan dalam menjaga kualitas mutu ini, inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan Majelis Didasmen PDM Medan 5 tahun ke depan atau barangkali 4 tahun ke depan? Ya, baik. Terima kasih, Bang Saiful. Pertama dulu harus tetap kita jaga etos kerja lah. Ya. Etos kerja kepala sekolah dan kinerja Ya. kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikannya masing-masing. Ya. Sehingga perlu senantiasa kepala sekolah itu terupgrade wawasannya. Ya, ya. Harus terupgrade terus wawasannya sehingga bisa mengikuti perkembangan. Dan kita dari Majelis Didasmen sebagai penggerak, Ya. sebagai yang menggerakkan amal usaha ini, dan terus kita motivasi itu kepala sekolah, kita lakukan pelatihan-pelatihan atau rapat-rapat rutin, dan termasuk salah satunya ini workshop ini tadi. Ya. Karena instrumen penjaminan mutu ini salah satu yang menentukan nanti kriteria sekolah itu. Unggul, artinya unggul itu ada instrumen yang terukur gitu. Ya. Ada yang terukur dengan regulasi yang sudah diatur variabelnya oleh PP. Dan ini yang kita terapkan. Sehingga sekolah-sekolah kita itu bisa terus berinovasi, Ya. kreasi, Ya. kreatif, Ya. dan kompetitif. Semuanya bermuara pada untuk kemajuan itu tadi. Ya. Karena memang pesan persyarikatan kita secara nasional kan memang menerjemahkan dari apa yang menjadi tema muktamar kita kemarin. Ya. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah, salah satu elemen yang terpenting kita mendukung program persyarikatan itu, inilah kita di bidang sekolah, bidang majelis pendidikan, terus berupaya melakukan pembaruan wawasan. Artinya setiap guru melalui kepala sekolahnya tetap merecharging lah apa Ya, istilahnya ya, itu. ya. Pengetahuannya, wawasannya, dan regulasi yang ada juga harus
difahami oleh semua Ya. penyelenggara pendidikan kita di lingkungan persyarikatan, apakah itu PDM-nya, cabangnya, majelisnya, dan kepala sekolah. Jadi kalau ini semua bersinergi, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh persyarikatan untuk mutu sekolah itu bisa kita memberikan kontribusi secara luas kepada kemajuan daerah kita, kemajuan bangsa dan negara. Masalah regulasi ini sering menjadi kendala yang serius di sekolah-sekolah kita. Tahu regulasi tapi dibelokkan. Iya. Atau memang tidak mau regulasi, atau tahu regulasi tapi pimpinan cabang atau ranting sebagai pemilik user daripada sekolah sendiri tidak mau tahu dengan itu. Iya. Bagaimana PDM Medan mengawal regulasi ini sehingga pada track? Iya. Kita di tingkat tatanan majelis sebagai koordinasi sifatnya. Kita juga tidak bisa mengintervensi dan mengeksekusi di sekolah. Ya. Kita di tatanan majelis sifatnya koordinasi dan sosialisasi. Jadi ketaatan kepada regulasi persyarikatan ya dikatakan rendah sih tidak juga. Cuman masih banyak belum menyadari akan ketaatan terhadap regulasi-regulasi yang dibuat Muhammadiyah. Contohnya UIS. UIS itu kan sudah kewajiban amal usaha. Bayar UIS. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum mau. Padahal regulasinya jelas, tegas. Itu PP loh. UIS bukan itu uang infak siswa. Uang infak siswa. Uang infak guru. Satu. Yang kedua tentang tata kelola pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Itu jelas regulasinya. Itu peraturan Majelis Dikdasemen nomor 2 tahun 2024 bulan Juni semalam udah sah. yang baru ya. Yang baru itu. Masih banyak juga pelaksanaannya di sekolah-sekolah masih tumpang tindih. Artinya kalau terjadi pelanggaran regulasi itu pimpinan daerah atau majelis Dikdasemen itu memperkit lagi. Kita tegur. Kita ikut, kembali kepada kita tunjukkan ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Jangan ke neraka kalian. Ya, ikuti regulasi, ikuti peraturan supaya kita sama-sama menuju surga. Sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Udah diingatkan gitu bangkang atau mau mereka? Alhamdulillah. Kalau kita luruskan lagi. Iya, alhamdulillah dari 53 sekolah sekarang mereka sudah patuh. SK-nya semua dari PDM. Kalau udah patuh pada regulasi, barangkali itulah saatnya kita terus bisa. Ya, dan alhamdulillah pembayaran mereka UIS itu terutama sekolah-sekolah besar sudah mulai bagus. Makanya periode kami ini kami berusaha. Bukan cuma ansor, bukan angin surga ya. Ke depan tahun 2025 kami akan melaksanakan pemilihan guru berdedikasi. Istilahnya guru berdedikasi ya. Berdedikasi. Bukan guru teladan ya. Bukan. Kalau di pemerintah guru yang tinggal di 3T. Terpencil, terluar, dan terjauh. Kalau kita Medan nggak ada. Jadi kita akan melakukan pemilihan seleksi guru berdedikasi. Pasti guru-guru yang tua, yang lama mengajar, aktif di cabang, aktif di ranting, aktif membina ortom. Jelas Muhammadiyahnya. Jelas Muhammadiyah itu kita masukkan dalam kategori guru berdedikasi. Banyak juga guru Muhammadiyah nggak jelas Muhammadiyahnya ya. Makanya kita sortir nanti, instrumennya disiapkan sama majelis. Dan rewardnya bukan main-main, kita berikan hadiah rewardnya. Penghargaan kita umrohkan. Ini sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali ini terobosan-terobosan yang ingin dilakukan oleh Majelis Dikdasemen Kota Medan yang ingin mencoba membangun regulasi yang sesuai dengan aturan yang benar. Kemudian kepala sekolah itu memiliki inovasi-inovasi untuk membangun sekolahnya, dan untuk itu Muhammadiyah PDM Majelis Dikdasemen akan memberikan reward apakah itu umroh atau umroh. Kalau guru berdedikasi umroh. Kalau kepala sekolah berprestasi laptop. Ini kan reward ini Pak. Kalau punishment seperti apa? Punishment yang dilakukan kepada guru yang tidak taat ajas. Kita akan perintahkan guru-guru ini aktif di persyarikatan. Itu. Bagaimana monitornya? Monitornya kita minta keterangan dari ranting masing-masing. Aktif nggak beliau di ranting atau di cabang? Kadang cuma cari makan di amal usaha tapi nggak aktif. Itu kita berikan tegur lah. Kita bina lah Pak. Cuman kalau nggak bisa dibina kan dibinasakan juga Pak. Kemudian tadi monitoring di Muhammadiyahannya, aktivitasnya, apa lagi yang dimonitoring? Kita turba ke sekolah-sekolah, melakukan evaluasi, termasuk kurikulumnya, proses pembelajarannya, disiplin guru-gurunya, kinerja kepala sekolah, kita akan evaluasi terus. Itulah gunanya kita ada bentuk lembaga tim penjamin mutu di daerah. Kemudian ada tim akreditasi. Kita di PDM lengkap loh orang-orangnya. Tim akreditasi itu adanya di Majelis Dikdasemen? Ada. Kita siapkan orangnya di situ? Ada. Nah, kemudian kalau tim penjamin mutu masing-masing sekolah membentuk? Iya. 1-2 orang? Terserah kepala sekolah. Berapa orang mau diangkatnya? Itu
tenaga baru atau tenaga guru yang ada? Guru yang ada. Guru yang ada. Sehingga Terutama tidak- guru-guru yang sudah senior dan Senior. juga pengalaman. Ya, semacam pengawas ya, Ya. di sekolah ya. Sahabat Muhammadiyah, barangkali kita sudah mendengarkan perbincangan yang cukup menarik dengan Ketua Majelis Diakmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Ali Nurdin Guci, dan kemudian dari Bapak Supri Polem selaku Sekretaris Majelis Diakmen. Banyak hal yang ingin kita eksplor lagi dari perbincangan kita untuk 15 menit ke depan. Untuk itu jangan kemana-mana, mari kita istirahat sekarang. A grand orchestra builds up, strings and horns whispering, echoes of triumph, emotions soar high in the sky, beats of drums echoing the call, guitars wail like ancient. Sahabat dakwah Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendapat penjelasan yang terang benderang dari Ketua Majelis Diakmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Bapak Ali Nurdin Guci, dan Sekretaris Majelis Diakmen, Bapak Supri Polem. Tadi kita sudah membahas putar inovasi-inovasi yang akan dilakukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Majelis Diakmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Dari 53 sekolah nanti, itu kan Pak Ali Nurdin dan Pak Supri akan bakal dilakukan semacam kompetisi-kompetisi agar mereka bisa berpacu, adrenalinnya bisa tumbuh dan berkembang. Iya. Bagaimana kita melakukan kompetisi internal sekolah kita, SD, antar SD, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA, sehingga akan muncul kreativitas yang menonjol dari semua sekolah. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kompetisi internal rencana kita ke depan, kita akan melaksanakan cerdas cermat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Ya, untuk siswa. Cerdas cermat Ismu Bakur. Itu kompetisi internal. Termasuk untuk guru-guru KMD. ya, Kita akan melakukan juga cerdas cermat guru-guru KMD. Yang kedua, yang keluar, yang selama ini kan menonjol di sekolah Muhammadiyah, keluar kan tapak sucinya. ya, Juara 1 tapak suci, juara 2 tapak suci. ya. Yang lain-lain, Olimpiade Sains, Matematika, Fisika, Biologi, kita kalah. Belum. Ini kita genjot terus. Ya, Jangan cuma berprestasi di bidang agama. ya, Kalau tahfiz, sekolah swasta yang lain juga lebih hebat tahfiznya. ya, Hebat orang itu. Nah, jadi yang kita kejar sekarang bagaimana kita mampu berkompetensi dengan sekolah yang di luar, eksternal. Kenapa sekolah-sekolah yang lain itu mampu? Nah, berarti SDM gurunya juga mampu memberikan pelayanan kepada siswanya. Juara 1 Olimpiade Sains, juara 1 Olimpiade OS2, olahraga. Nah, kalau bisa kita sekolah Muhammadiyah juga mampu menunjukkan kemampuannya di luar. ya, Bukan cuma jago di dalam kandang. ya, Di luar kandang juga ya, hebat. Nah, itu harapan kita ke depan. ya. Nggak usah terlalu mulu-mulu saja. Nah, satu saja sekolah Muhammadiyah mampu sebagai juara 1 OSN tingkat provinsi udah hebat. Kalau masalah tapak suci, masalah apa udah biasa. Ya. Nah, itu dia. Barangkali masalah Ismu Bakur itu barangkali walaupun sudah biasa kita lakukan, tapi kan seperti apa pelaksanaannya di sekolah-sekolah Muhammadiyah? Ya, semua guru-guru Al-Islam Kemuhammadiyahan itu kita berikan pelatihan dan workshop. Banyak juga guru-guru Kemuhammadiyahan, tapi dia nggak ngerti materi kurikulum Kemuhammadiyahan. Kalau baik ya. Masih juga kabiro. Pakai. Malah saya pernah mengalami langsung itu di satu daerah ketika saya di PWM dulu, Majelis Diri Semen. Ada pula guru Muhammadiyah, guru Al-Islam Kemuhammadiyahan, pas saya sholat asar, dia baca itu. Inilah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini enggak betul ini, saya bilang. Nah, Ya, ya. itu guru KMD loh. Ya. Nah, itu perlu kita benahi lah pelan-pelan. Ya, ya. Tapi persoalan membenahi itu barangkali butuh energi, butuh perhatian yang serius ya Pak ya. Ya, kita kan di majelis kan tidak sendiri. Ya. Kita di Muhammadiyah ini Ada kan tabligh, kolaboratif, ngaji, ya. kolektif dan kolaboratif. Ya. Dan di cabang-cabang pun adanya mitra kita. Ya, ya. Nah, yang penting mereka, kata orang Padang, kata orang Awak, tungku tigo sajarangan. Ya. Nah, tungku tigo sajarangan, Muhammadiyah pemilik aset, semua aset milik Muhammadiyah, majelis pendidikan pengelola aset, kepala sekolah itu eksekutor, Ya. pelaksana di lapangan. Ya. Apabila salah satu tungku tidak aktif, maka guli akan Tumpang. tumpah, oleng.
Jadi yang tiga ini memang benar-benar. Kita harapkan yang tiga ini mampu berkolaborasi dan bersinergi untuk memajukan sekolah Muhammadiyah khusus di Kota Medan. Saya ke Pak Supri Polem lagi. Tadi udah kita bicara inovasi, masalah regulasi, kemudian masalah sembako. Tapi saya sekali ini ingin bertanya masalah seputar administrasi, pengelolaan tata kelola sekolah-sekolah Muhammadiyah kita seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kita di Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah disediakan semua regulasi itu oleh PP. Iya. Makanya saya secara pribadi membaca regulasi itu hebat. PP itu menyusun regulasi. Iya. Karena di lapangan tidak perlu lagi kita menafsirkan macam-macam. Tinggal semua sudah ada. Saja. Barusan ini aja pasca Rakernas dan Rakornas Dikdasmen PP itu sudah terbit 12 regulasi baru. ketentuan baru. Iya. Karena yang berkewenangan membuat regulasi itu adalah Majelis Dasar PP. Yeah. Karena itu berdasarkan peraturan PP Muhammadiyah tentang kewenangan PP. Kan ada tugas dan fungsi masing-masing majelis. Yeah. Jadi sudah tertata rapi semua, Pak Saiful. Nah, kita seperti dibilang Pak Ketua tadi, kita menjaga regulasi ini supaya tetap di koridornya. Pertama dulu kita sosialisasikan setiap peraturan baru, terutama kita di Kota Medan ini yang sudah cepat kita sampaikan ke pihak-pihak sekolah dan penyelenggara pendidikan kita, yaitu tentang ismu baristik ini tadi, karena itu menjadi penekanan, karena itu brandingnya sekolah Muhammadiyah ke depan, pengimplementasi dari hasil pembelajaran ismu baristik ini, karena ada istilah yang holistik integratif. Jadi harus tercermin semua nilai-nilai keislaman itu di semua mata pelajaran dan kegiatan, sehingga terbentuk perilaku yang akhlakul karimah siswa kita, cerdas pintar. Jadi regulasi itu sudah ada, Bang Sipul. Jadi regulasi pengangkatan kepala sekolah sudah kita sosialisasikan, sudah kita buat edarannya. Kemudian tentang sekolah unggul tadi. Dan ada kaitannya sekolah unggul dengan ketentuan penjaminan mutu. Jadi ada tersendiri lagi surat tentang sekolah unggul yang variabelnya sudah diatur. Ada yang penjaminan mutu. Penjaminan mutu nomor 10 itu ketentuan majelis tahun 2024. Sedangkan unggul itu nomor 1 kalau nggak salah. Jadi ini harus sama-sama, ini nggak bisa dipisahkan. Dengan yang penting regulasi pengangkatan kepala sekolah, mutu, dan sekolah unggul. Ini yang pertama kita di Kota Medan, ini dulu yang kita kita tekankan, termasuk ketentuan tentang penerapan ismu baristik tadi. Karena di situ ciri khasnya kita Muhammadiyah dari dulu menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, dan bukan hanya siswanya yang berakhlakul karimah, semua penyelenggara di satuan pendidikan itu, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, semua. Karena makanya Muhammadiyah sudah cukup lah memberi regulasi. Tinggal kita di lapangan ini di bawah, sami'na wa ta'na kita kan. Keputusan-keputusan itu ya. Dengan keputusan-keputusan itu. Padahal lagu kita kan ada kalimat sami'na wa ta'na ya kan. Itu terus kita sosialisasikan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu adalah sebagai fungsi sarana dari pendidikan, juga sekaligus sebagai pusat kaderisasi. Saya mau ke Pak Alinuddin lagi ini. Seperti apa sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa kita jadikan sebagai semacam candra di mukanya kaderisasi Muhammadiyah? Iya, perlu saya tegaskan juga Pak Saiful, fungsi amal usaha Muhammadiyah itu ada 4. Peran dan fungsinya. Pertama, amal usaha Muhammadiyah itu sebagai lembaga dakwah. Setiap yang bekerja di amal usaha mampu menjadi dai, sebagai dakwah lah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, fungsi sekolah dan amal usaha Muhammadiyah itu sebagai lembaga ukhuwah. Kita bekerja di Muhammadiyah ini untuk menambah saudara, bukan mau bertengkar, bukan mau ribut. Menambah saudara, ukhuwah. Yang ketiga, peran amal usaha Muhammadiyah sebagai lembaga nafkah. Cari makan. Cari makan, rezeki. Walaupun sedikit, yang penting berkah, halalan thayyiban. Nah, yang Pak Saiful bilang tadi yang keempat, fungsi amal usaha itu sebagai kader.
Kalau bisa yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah itu sebagai kader militan ke depan. Kalau kita yang tua-tua ini udah mati, mereka jadi. Apalagi guru-guru muda masih energi. Ya. Kalau bisa suaminya nggak kerja di Muhammadiyah, di Muhammadiyahkannya. Anak-anaknya yang belum Muhammadiyah, di Muhammadiyahkannya. Jadi semua keluarganya sebagai lembaga penerus kader. Jadi orang yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah harus menjadi kader Muhammadiyah. Yang paling penting yang ini, kader ini. Kalau dia sudah jadi kader, yang pertama, kedua, ketiga pasti akan terlaksana itu. Konsep-konsep apa aja yang bisa kita terapkan agar memang menjadi sekolah-sekolah Muhammadiyah memang sebagai sumber kader Muhammadiyah masa depan? Ya, artinya jangan kita banyak kali menuntut sama yang bersangkutan. Ya. Banyak menuntut tapi kesejahteraannya apanya nggak diperhatikan. Ya. Kita cuma pandai menuntut. Ya. Haknya kita kasih juga lah. Ya, ya, Makanya ke depan kita sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kita anjurkan kepada majelis, kepada cabang, kepada kepala sekolah. Kalau bisa guru-guru yang udah guru tetap di BPJS kan. Ya. BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Ada jadi mereka jaminan ya, nyaman. ada jaminan ya buat Iya, mereka. jangan kita nuntut-nuntut aja. Ya. Hak mereka kita abaikan. Abaikan. Nah, udah banyak juga guru-guru Muhammadiyah yang udah di BPJS kan. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Pak, kalau melihat sekolah Muhammadiyah atau sekolah-sekolah, pertama ingin kita melihat adalah wajah depannya, Iya. sarananya. Iya. Kalau sarananya sampah banyak, catnya Ya. kupak kapi, gelap, itu kan sangat tidak menarik. Apalagi begitu hujan sedikit, banjirnya udah sampai ke kelas. Gitu, Iya, kan. iya. Seperti apa sarana-sarana sekolah Muhammadiyah hari ini? Andai kata kita bandingkan dengan Jalan Demak, Tanjung Sari, Belawan, Kampung Dadap barangkali sudah Ya. bagus. Tapi Ya. sebagian kan masih kondisi berat. Jadi bagaimana kita mendorong sarana ini catching lah dilihat. Iya, di aturan PP yang baru ini, Ya, Majelis Didasemen, ada di sana diatur tentang sekolah sehat. ya sekolah sehat. Sekolah sehat. Ya, Itu kan dari 12 item itu ada di sana sekolah sehat. Ya. Nah, termasuk yang sekolah apa namanya? Yang kekurangan gizi itu stunting. stunting. Ya. Stunting. Ya, Makanya tahun lalu kita kerjasama sama Kementerian Kesehatan. Kita dapat proyek. ya. MPKU. Asupan ya, makanan ya. Ya, asupan makanan, sekolah sehat, sekolah bergizi, Ya. bekerja sama dengan lembaga MPKU. MPKU Muhammadiyah. Dapat kita tahun lalu. Berapa ratus juta kita bagi ke sekolah-sekolah. Dalam bentuk sekolah sehat, sekolah bergizi. Termasuklah pengelolaan lingkungan sekolah sehat. Ya. Apa aja Pak kriteria sekolah sehat? Tadi mungkin dari sisi makanan, apalagi lingkungan sehat. Misalnya Pertama, masalah lampu sekolah, itu juga ada Ya. diatur nggak? Ya, ada sanitasi. Sanitasi. Kemudian kelengkapan sarana-sarana pendukung, misalnya Ya. kamar mandi, Ya, WC, ya, kemudian apa sampah-sampah, Ya, tempat jamban, sampah, ya. jamban, kemudian ada nggak petugas kebersihan. ya. Hal-hal yang macam itu berkaitan dengan tata kelola sekolah sehat. Termasuklah anak-anak itu, kantin sehat, kantinnya pun kita periksa loh. Iya, iya, iya. Kantin-kantin yang di dalam sekolah, walaupun dia bayar kepada yayasan, kita periksa makanan, kadang-kadang nggak sehat makanan itu. Anak-anak kan tuannya makan, tapi belum tentu sehat. Beberapa sekolah Muhammadiyah kita lihat dibanjiri dengan berbagai jenis makanan penjual pedagang asongan yang kadang-kadang maaf sangat jauh dari sehat. Itu bagaimana kita mengatasinya agar anak-anak tidak tercemar dengan makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu? Ya, kalau yang di dalam lingkungan sekolah, dalam komplek, kita monitor. Bisa kita monitor. Kalau yang Di luar, di luar-luar itu masuk ojek, makan mie balap segala macam itu ya kita kasihkan masukan aja lah. Bapak Ibu yang jualan tolonglah higienis. ada satu lagi sering dikeluhkan juga, guru sekolah Muhammadiyah masih suka merokok juga di sekolah. Oh, sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Tidak Nggak ada dibenarkan. aturan. Tidak ada, tidak boleh. Ya. Orang majelis saja pun PP sudah melarang itu, haram hukumnya di Jadi majelis. kalau ada guru sekolah Muhammadiyah masih merokok di sekolah, berarti bisa kena punishment, Pak. Peringatan keras. Keras. Tidak ada asbak rokok di meja guru dan di ruang guru. Ya. Nggak boleh. Dan kita nggak siapkan ruangan untuk merokok. Ya. Siapkan itu. Studio ini memang juga tidak boleh merokok. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik perbincangan kami tentang detailnya sekolah-sekolah Muhammadiyah hari ini. Satu lagi barangkali sebelum kita mengakhiri dialog ini, saya ingin bertanya kepada dua tokoh hebat ini tentang program Merdeka Belajar. Ini kan bakal terjadi peralihan menteri dari Mas Menteri Nadiem ke Pak Menteri Abdul Muti. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa program Merdeka Belajar ini Pak Ali? Kalau pada masa menteri yang kemarin, Ya. itu hebohnya luar biasa.
gembar-gembor Merdeka Mengajar, guru penggerak, sekolah penggerak, macam-macam. Tapi guru tak merdeka juga ya kan? Tapi kenyataannya makin merdeka pun anak-anak sekarang. Iya, merdeka. Terlalu merdeka. Kayak Amin Rais bilang kebablasan. Iya. Kebablasan. Iya. Jadi kita pun guru-guru selama ini stres. Iya. Stres. Tuntutan tentang kurikulum Merdeka Mengajar, modul A, modul B, segala macam. Iya. Udah pagi-pagi anak-anak diterlantarkan karena sibuk dengan Ya. gadget, laptopnya di ruang guru. Malam ada lagi tugas webinar, macam lagi Zoom, macam-macam. Guru pun stres sekarang. Jadi kita berharap mudah-mudahan lah Pak Profesor Dr. Abdul Mukti ini membawa perubahan besar tentang pendidikan Indonesia pada umumnya. Ya. Apapun cerita pasti kecipratan juga pendidikan Muhammadiyah. Kalau bisa ke depan ya mudah-mudahan lah kurikulum Merdeka ini kita bilang tidak berhasil, nggak bisa juga. Ya, tapi Depolasi total lah. tidak bisa membawa perubahan yang begitu besar. Ya, kita rasakan itu. Barangkali Pak Supri ada komentarnya tentang program Merdeka, belajar Merdeka? Saya hanya mencermati karena memang saya aktif di dunia pendidikan, Pak Saiful. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Ketua tadi seperti itu yang dirasakan oleh guru-guru. Ya. Nah, terutama efek kepada akhlak anak-anak. Yeah. Sedih kadang-kadang melihat kewibawaan guru atau para insan pendidik di situ, baik tenaga tendiknya, bahkan ya tenaga tendik pun di sekolah kan udah merasa dia bagian dari pendidik anak-anak. Yeah. Kadang-kadang ketika ada siswa yang ditegur dengan akhlaknya, jadi semacam ada itu kan bukan guru saya, tidak masuk di kelas sama kami kan, seperti itu. Nah, jadi kita kan ke depan tidak mau seperti itu. Generasi kita, anak bangsa ini harus ya tata krama kita di timur ini kan, ya yang tua dihormati, yang muda disayangi. Nah, kemudian pendidikan itu menentukan kan. Jadi sehingga apa yang menjadi misinya persyarikatan, insan yang bertakwa, menguasai teknologi, tapi memiliki juga peradaban yang tinggi. Itu sebetulnya goal kita dari persyarikatan. Sehingga anak-anak itu, generasi bangsa ini ke depan lebih baik dari hari ini. Terima kasih Pak Ali Nurdin yang juga adalah Ketua Majelis Dikmen, dan Pak Supri Polem, Sekretaris Majelis Dikmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, yang sudah berbincang banyak tentang dunia pendidikan, terutama amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah di Kota Medan. Ada 53 amal usaha pendidikan sekolah, ada yang sudah unggul, ada yang masih dalam dirawat dengan baik, kemudian ada yang masih dalam kondisi memprihatinkan. Tapi spirit dari Muhammadiyah Kota Medan untuk terus membangun sekolah-sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu menjadi pusat pengkaderan, pusat amal usaha, kemudian pusat ukhuwah dan ladang dakwah akan dapat terus berkembang. Seperti kata orang, membangun bangsa ini mulailah dengan membangun pendidikannya. Anak-anak yang berkualitas akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus pada masa yang akan datang. Terima kasih Pak Ali Nurdin, Pak Supri Polem atas kehadirannya di studio kami. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kawan-kawan yang juga bergerak di amal usaha pendidikan di daerah lain. Saya mengakhiri diskusi pada hari ini dengan sama-sama ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. A grand orchestra builds up, strings and horns whispering, echoes of triumph, emotions soar high in the sky, beats of drums echoing the call, guitars wail like ancient tales, a crescendo of melodies blending in the heart symphony.